Bapak Ibu, insya Allah kita mulai. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa kembali di Jawil, di Jabri-Jabri, biar pada malam hari ini nanti bisa maksimal untuk keikutsertaan dari teman-teman semuanya. Bapak Ibu, insya Allah kita mulai nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Waalaikumsalam warahmatullahi La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus MGMP Ismuba Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu guru Ismuba MB SMK se-Daerah Istimewa Yogyakarta. wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu melalui fasilitas Zoom, ruang Zoom pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan kepada kita semuanya, dan kepada Bapak Ibu yang tadi izin karena sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Selanjutnya, selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin semuanya yang dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, semuanya bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah karena pada malam hari ini ada juga yang PPG juga ya. Alhamdulillah sudah masih bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Nah, semoga yang lain juga diberikan kemudahan dalam mengatur waktunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita awali pertemuan kesempatan malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, kelancaran awal sampai akhir nanti. Amin. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, selanjutnya kami berikan waktu kepada Bu Nani untuk menyampaikan eh, sambutan atau prolog mungkin. Monggo kepada Bu Nani kami persilahkan. Terima kasih Bapak Wasul Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Lailan Akom, yang kesempatan malam ini sudah hadir di tengah-tengah kita dalam Zoom meeting webinar sosialisasi asas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini, terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru Ismuba SDIY Yogyakarta. Pada malam hari ini, memang kita dari MGMP SMP Muhammadiyah SDIY untuk melakukan webinar sosialisasi asas karena dalam waktu dekat kita akan melaksanakan asas dalam kurikulum yang merdeka yang kemarin ya, terbaru ini. Kemudian salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin kita melakukan kegiatan webinar ya, karena lama kita vakum, semoga dengan adanya dimulainya dengan acara online ini kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan baik tatap muka maupun lewat online ini. Untuk kedepannya seperti itu, karena kemarin kita yang dari MGMP Ismuba SMP sempat
dihadirkan, dipertemukan oleh PW Dikdasmen dan PNF PWMDIY. Kita berkumpul semua di sana untuk melakukan kegiatan untuk yang terbaik, ya, untuk yang terbaik kegiatan Ismuba ini. Baik, tanpa panjang lebar, ini karena di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Lailan Arkom, yang insya Allah besok beliau ada kegiatan keluar. Nah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini mau menyempatkan untuk bisa bertemu dengan kita secara langsung. Ya, beliau adalah dari Majelis Dikdasmen PNF, PWMDIY, yang di bidang Ismuba ya Pak ya. Nah, nanti akan menyampaikan bagaimana asas yang akan kita lalui di semester ganjil ini dan juga tekniknya seperti apa dan buku rujukannya yang mana saja yang kita gunakan pada besok. Dalam bersama Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan hari ini saya cukupkan. Mungkin nanti bisa langsung Pak Arkom yang akan menyampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Naya atas sambutannya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Lailan Arkom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima Ustadz, kasih, ya. Mas Ya, Alhamdulillah Fawazir. Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan langsung informasi-informasi terkait dengan asas yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Lailan Arkom MPD. Untuk itu langsung saja kepada Ustadz Arkom dipersilahkan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Pak Wasu. Terdengar suara saya ya? Saya dengar. Jelas, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nani Dwi Handayani selaku Ketua MJMP yang baru terpilih. Mana ya Bu Nani ya? Pak Wasul Nuril, MPD yang baru selesai wisuda ini kayaknya, yang Pak Wasul ya. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, Bapak Ibu segenap guru Ismuba di lingkungan SMP sederajat Muhammadiyah yang insya Allah senantiasa dicintai Allah Subhanahu. Baik, saya mohon maaf ini Bu Nani, tadi saya kirim file Word-nya, saya dibantu ini kayaknya saya dari tadi masuk link Zoom pakai laptop diminta update tapi berkali-kali gagal ini saya. Jadi saya menggunakan HP, mohon maaf. Ya. Ya, terima kasih ini sudah ditampilkan. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Muhammad Lailan Arkom MPD, Ketua yang membidangi Ismuba, Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PNF PWMDIY yang membidangi Ismuba. Saya ini sebelumnya di periode yang sebelumnya saya di bidang Ismuba juga, namun menggantikan dari amanah kepemimpinan dari Pak Hendro selaku Ketua Ismuba di periode yang. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Nini dan teman-teman semuanya. Saya diminta untuk menyampaikan tentang arahan perubahan terkait dengan asesmen sumatif akhir semester untuk mata pelajaran Ismuba. Jadi ini mohon maaf sebelumnya, sosialisasi ini memang tidak dipungkiri mepet dengan
mepet dengan jadwal pelaksanaan asas itu sendiri. Karena memang tidak dipungkiri, karena perubahan-perubahan yang sangat dinamis, dan juga perubahan itu tidak lahir hanya dari tingkat wilayah, tapi juga ada di pusat, sehingga kita perlu beradaptasi secara terus-menerus. Jadi Bapak Ibu, pertama kita akan melaksanakan asas ismubah di tahun ini dengan pola yang baru. Apa pola yang baru? Yakni pelaksanaan asas ismubah itu dengan masih sama ya, dengan dilakukan secara online, namun dengan pola soal terdiri dari dua pola. Pertama, soal itu pola pertama adalah pola pilihan ganda seperti yang lalu-lalu. Jadi yang seperti yang sudah-sudah kita mengenal. Jadi nanti soal itu terdiri dari 50 soal, 40 soal itu pilihan ganda. Nah, sedangkan 10 soal lagi, ya tepatnya di soal ke-41 sampai soal ke-50, itu akan soalnya yang dikemas berpola ANBK. Jadi berpola ANBK. Nah, apa saja pola ANBK itu? Kita buat ada 5 model bentuk soal. Ada 5 bentuk soal. Di pola ANBK-nya ada 5. 1, soal pilihan ganda kompleks. Ya, pilihan ganda kompleks. Jadi pilihan ganda kompleks itu nanti siswa diminta menjawab pertanyaan yang benar lebih dari satu jawaban. Bisa jawabannya 2, bisa jawabannya 3, atau bisa saja jawabannya menjadi 5-5-nya, atau 4 atau 5. Intinya kadang ada 4, ada 5. Seingat saya kalau SMP itu maksimal 4, jadi bisa jadi semua benar. Nah, ini salah satu contohnya. Ini Bu Nani ya, di-share ya? Ya. Baik, makasih Bu Nani. Ini contohnya Bapak Ibu untuk mata pelajaran fikih. Jadi CP-nya adalah memahami secara lebih mendalam syariat Islam tentang ketentuan sujud, ya kan? Tentang sujud, sholat fardu, sholat berjamaah, sholat Jumat, dan sholat sunnah. Nah, lalu dalam TP-nya itu kita ambil dari buku PAI terbitan dari PP Muhammadiyah, dan juga buku suplemen yang terbitan dari PWM. Nah, TP-nya adalah peserta didik dapat memahami ketentuan syariat Islam tentang ibadah sholat. Maka indikator soalnya adalah disajikan pernyataan berkaitan dengan gerakan dan bacaan dalam sholat, maksud saya. Peserta didik dapat menganalisis pernyataan yang termasuk rukun sholat fardu dengan benar. Nah, bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Nah, soalnya seperti ini, Bapak Ibu. Soalnya, sholat adalah ibadah mahdhah yang terdapat ketentuan khusus dalam bacaan ataupun gerakan. Di samping ketentuan tersebut, ada juga rukun sholat yang wajib dikerjakan atau diucapkan. Karena berkaitan dengan sah atau tidak sahnya sholat, di bawah ini beberapa termasuk rukun dalam sholat, yaitu A, B, C, D, E. Nah, ini jawabannya ada lebih dari satu. Pasti minimal jawaban benar itu ada 2, atau bisa jadi maksimal adalah 4 atau 5 dari pilihan ganda yang disajikan.
Jadi Bapak Ibu nanti bisa dimulai dibiasakan ke siswa kita bagaimana pilihan ganda kompleks. Jadi salah satu cirinya nanti ada tulisan jawaban lebih dari satu. Nah, itu berarti dipilih. Nah, yang kedua itu adalah bentuk soal menjodohkan. Nah, Bapak Ibu. Jadi nanti soal ismuba itu ada 40 pilihan ganda, 10 soal berpola AMBK yang masing-masing dua pilihan ganda kompleks, 2 menjodohkan, 2 isian singkat, 2 uraian, dan 2 benar salah. Jadi ada masing-masing 2, jumlahnya ada 10. Nah, kalau contoh seperti soal menjodohkan, ini Quran hadis, Bu Nani sudah menampilkan, ini kisi-kisinya. Saya langsung ke soalnya mau. Soal menjodohkan. Minta tolong Bu dibantu ke bawah, Bu Nani. Soalnya, masuk ke soal. Saya lewatkan kisi-kisinya. Lalu dengan benar Allah hadis full diambil kita betapa PD tinggal Internet Bunda nggak stabil ya? khusus soal 10 soal terakhir ini nanti base paper. Jadi besok ujian asas kita berbasis online, tapi untuk 10 soal terakhir yang berpola MBK itu sudah kita cetak. Dan siswa silahkan menjawab di situ secara langsung. Jadi di situ. Jadi dia tinggal kasih tanda panah. Allahul ladzi sakhkhara lakum itu yang mana? Litajriful kifi bi amri itu yang mana? Walitabtagu min fadlih itu yang mana? Karena ini soalnya ada 3, sedangkan pilihannya ada 4, berarti dia harus menjodohkannya ada sejumlah soalnya. Jadi ini soal menjodohkan. Oke, next. Udah nih, terima kasih. Nah, berikutnya bentuk soal isian singkat. Nah, isian singkat itu gampang Bapak Ibu. Dia narasinya yang panjang, namun jawabannya itu hanya 1 kata. Ya, 1-2 kata. Itu sih isian singkat. Jadi misalnya soal pada mata pelajaran akidah akhlak. Seorang mukmin yang sesungguhnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang dibuktikan dengan keyakinan yang kuat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan ditunjukkan dengan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar, dan seterusnya. Sebagaimana tertera dalam firman Allah yang berbunyi, dan seterusnya. Nah, dalil yang disebutkan dalam pernyataan di atas terdapat dalam Al-Quran surat ... Jadi mereka hanya menamai, hanya singkat. Jadi siswa kita itu dipahami kalau isian singkat ya 1-2 kata saja, nggak akan lebih dari itu. Jadi ada bentuk soal yang ketiga, isian singkat. Nah, yang keempat, yakni benar salah. Nah, benar salah ini bentuk soal lain yang itu juga kalau dalam mengerjakan soal AMBK ini berlaku yang sama. Nah, benar salah itu sifatnya adalah menjawab dengan tanda checklist atau centang. Nah, ini misalnya contoh yang di sini adalah mata pelajaran tarikh. Nah, kisi-kisi soal, kisi-kisi dan seterusnya saya lewatkan. Nanti bisa di-share ya Bu Nani. Monggo teman-teman nanti. Ini saya bagikan.
langsung soalnya saja. Muncul organisasi Islam di Indonesia dilatar belakangi dengan munculnya semangat nasionalisme dan patriotisme sebagai reaksi akan banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, secara lebih rinci, kemunculan organisasi Islam di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Apa saja faktor internal yang melatar belakangi berdirinya organisasi Islam di Indonesia? Nah, perintahnya adalah pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan tanda centang atau checklist pada pilihan benar atau yang salah. Jadi nanti mereka tinggal menjawab seperti ini Bapak Ibu. Ada tabel. Nah, ini keinginan untuk melawan kolonialisme Belanda dan kristenisasi yang dilakukan oleh bangsa Barat di Indonesia. Benar atau salah? Kalau benar mereka centang, kalau salah mereka centang. Jadi mereka harus isi semua ini. Karena mereka diminta untuk berpikir tidak hanya yang benar, tapi juga pernyataan yang salah. Mereka harus tentukan ini salah dan ini yang benar. Ini untuk pola benar salah bentuk soalnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, bentuk soal yang umum. Kalau ini umum, sudah sangat masyhur dan kita mafhum bersama kalau bentuk soal uraian. Nah, soal uraian tentu berbeda dengan soal isian singkat. Kalau singkat, seperti namanya, memang hanya dijawab secara singkat. Tapi kalau soal uraian, maka mereka harus menjawabnya dalam bentuk mengurai. Yang mengurai dengan kata yang lebih panjang. Ini misalnya contoh soal Muhammadiyah memiliki amal usaha yang digunakan secara maksimal dalam kemaslahatan umat. Upaya dakwah yang dilakukan oleh AUM adalah menyebarkan nilai-nilai Islam yang murni sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Masjid-masjid yang dikelola Muhammadiyah menjadi AUM paling berperan dalam bidang tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, tuliskan 5 kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh masjid yang dikelola Muhammadiyah dalam upaya dakwah menyebarkan nilai-nilai Islam. Jawabannya, 1. Pengajian, tadarus Al-Quran, menyantuni fakir miskin, anak yatim, rapat, musyawarah pengusuhan, diskusi, kajian keagamaan. Nah, ini kan jawaban yang panjang, Bapak Ibu. Jadi, 5 soal yang berpola ANBK yang ini baru dimulai asas pada semester ini. Nah, Bapak Ibu, nanti kami mohonkan ini sudah diupload, kisi-kisi semuanya sudah diupload di website Majelis Tikdasmen PWM. Bapak Ibu bisa di-print, dipelajari di kelas, lalu diperkenalkan kepada peserta didik kita. Beginilah nanti soal-soal yang akan mereka kerjakan di masa ujian asas nanti. Ngapunten Bu Nani, ini teman-teman kira-kira sudah sudah dapat kisi-kisinya? Apa sudah ada grup tersendiri? Sampun ya, Bapak Ibu, sampun ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Nah, nanti tolong, ini masih ada waktu, ujiannya masih tanggal 26. Nah, yang poin ini nggak perlu saya jelaskan, karena ini pilihan ganda seperti yang biasanya. Jadi nanti Bapak Ibu masih ada waktu untuk melatih mengembangkan kemampuan menjawab soal dengan pola yang terbaik. Perlu diketahui Bapak Ibu, awalnya kita itu semangatnya mau mengembangkan soal berpola ANBK 100%. Bahkan sempat berpikir STEM. Tapi kita menyadari karena kondisi ya STEM jangan dulu lah, berbasis hot saja. Nah, lalu kita ketemu dengan BKS dan perwakilan ISMUBA.
hearing gitu ya. Kita coba kita wacanakan kalau kita akan mengembangkan soal berpola MBK. Pada hasil pertemuan itu semua bersepakat ya, tentu dengan proses dialog yang tidak singkat, dengan berbagai argumen dan sebagainya, simpulan menyatakan ya mulai berubah dan berpola ANBK. Namun ketika sudah disepakati, lalu dilakukanlah pelatihan rekrutmen untuk calon penulis soal. Nah, waktu itu penulis soal terundang, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini, Bu Nani termasuk terundang, Bapak. Ini ya, iya, nanti Bapak Ibu yang lain terundang mungkin, nah dilatih. Nah, lalu diseleksi, kita pilih. Ketika menjelang penyusunan, wah itu kita banyak dialog di majelis itu, diskusi lagi. Akhirnya karena menyadari ini baru dan kita tidak punya potret yang sesungguhnya seperti apa pelaksanaan pembelajaran Ismuba dan sejauh mana kemampuan dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa pada mata pelajaran Ismuba, akhirnya kita mengubah sampai pada simpulan kita masih pilihan ganda seperti biasa, namun ada yang berpola NBK. Nah, berpola NBK inilah diputuskan ada 10. Nah, 10 dengan ketentuan bentuk soal yang 5 tadi. Ya, uraian singkat, menjodohkan, benar salah, sama bentuk soal pilihan ganda kompleks. Jadi Bapak Ibu, perubahan ini dalam tanda petik sedikit memaksa. Bukan sedikit nih mungkin Ibu Nadifa ya. Memang harus dipaksa. Sepertinya harus dipaksa. Dengan mohon maaf. Dengan kita berprasangka baik, proses pelaksanaannya itu harus diadaptasi. Kenapa ini berubah, Bapak Ibu? Tuh. Jadi ini memang agak memakan proses perubahan ini dialognya. Mohon Bapak Ibu bisa memahami prosesnya itu tidak singkat, tidak mudah juga kita pada satu simpulan akhir seperti ini. Karena perubahan yang jelas secara de facto dan de jure kita telah berubah kurikulum Ismuba kita dengan berpola aktivitas itu, ya kan? Nah, sehingga dengan kurikulum yang baru, mata pelajarannya hanya ada 3. Leres nggih, Pak Wasul, benar ya, benar ya? 3. Yang satu PAI, tapi PAI itu unsurnya ada akidah akhlak, Quran hadis, tarikh, dan fikih. Nah, ada 4 di dalamnya PAI, tapi terdiri dari 4 unsur. Lalu ada yang kedua mata pelajaran bahasa kemuhammadiyahan dan mata pelajaran bahasa Arab. Jadi ada 3. Nah, kalau dilihat waktu sebelum buku itu muncul, dilihat dari CPTP-nya, memang materi buku itu miskin materi, kaya aktivitas, seperti namanya. Nah, tentu itu menarik. Dan namun ketika kalau kita menerapkan sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh PP, banyak hal Bapak Ibu yang harus kita adaptasi. Satu di antaranya adalah pengefisiensian guru Ismuba. Itu artinya kalau kita pure melaksanakan implementasi kurikulum itu, berarti guru Ismuba kita overload. Ya, karena overload, maka sekuensinya harus
cukupkan. Nah, kita nggak siap. Namun dalam klausul kurikulum itu memang alhamdulillahnya ada prinsip fleksibilitas, yakni mengizinkan, memberi ruang secara fleksibilitas yang diterapkan oleh PWM, Dikdasmen PWM setempat. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, jadi akhirnya sampai padalah putusan kita menggunakan 2 buku, yakni buku buku yang diterbitkan PP dan ada suplemen. Suplemen itu pengayaan dari CP dan TP yang ada di buku PAI-nya yang terbitan PP. Dengan begitu memudahkan bagi guru untuk mengajar, karena kalau murni pakai buku PAI, Bu Nani, Pak Wasul, Bapak Ibu yang lain pernah lihat bukunya kan? Nah, tentu kan kehabisan materi kita. Mungkin berapa minggu itu Bu diterapkan, Bu Nani, Pak Wasul? Mungkin misalnya Quran hadis itu paling cuma satu dalam satu bab. Ya, kalau yang selama ini ngajar Quran hadis selesai dong berarti dan sebagainya. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, saya tidak berharap Bapak Ibu sangat memahami dan tidak berpikir keliru tentang arah kebijakan yang telah kami tetapkan, yakni adanya keputusan dengan menerbitkan suplemen. Intinya, suplemen itu sejatinya dikembangkan demi kemaslahatan dan kemaslahatan kita secara lebih luas. Nah, karena itu sudah ada bukunya, maka kita juga soalnya juga begitu. Nah, teman-teman, Bapak-Bapak sekalian, jadi soal ismuba ini memang implikasi dari perubahan kurikulum yang ada dan terkait dengan adanya buku PAI maupun suplemen. Nah, jadi menurut informasi yang saya terima, memang belum semua sekolah juga memiliki buku suplemen atau memiliki buku PAI. Ya memang ini harus semua menyesuaikan diri. Nggak mungkin kita Bapak Ibu, nggak mungkin kita harus nunggu semua ready, sedangkan desakan perubahan dan juga semakin dorongannya semakin kuat. Nah, tolong Bapak Ibu, inilah perubahan. Sekarang kondisinya sudah berubah. Nah, saya berharap Bapak Ibu satu frame yang sama, satu prasangka yang sama, satu persepsi yang sama. Sekarang ini sudah saatnya dalam waktu dekat anak-anak kita akan asas. Nah, sekarang fokusnya adalah bagaimana mengembangkan kemampuan mereka dalam memahami materi dan mengadaptasi dengan perubahan asas tadi, soal asas tadi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, untuk asas itu nilainya untuk pilihan ganda itu nilainya benar 1,5. Jadi karena nilainya 40 berarti totalnya 60. Sedangkan untuk yang 10 soal berpola ANBK itu nilai totalnya 40. Karena 4. Satu soal nilainya 4. Jadi 40. Jadi kalau nilai siswa itu benar secara menyeluruh berarti 60 tambah 40 berarti 100. Nah, di kisi-kisi sudah ada ketentuan bobotnya. Nanti Bapak Ibu bisa jelaskan, pahami, dan jelaskan juga kepada anak-anak kita. Nah, berharap dengan begitu, walaupun kadang-kadang ya prihatin kita itu kan anak-anak jawab soal itu secepat kilat ya, hitung kancing gitu.
Tapi dengan pola ANBK, ya setidaknya mereka diajak berpikir. Minimal dia baca soalnya. Sehingga ya walaupun kita berharap nanti makin ke sini kita tidak jadi berpikir minimalis. Ya kita sama-sama. Nah, insya Allah Bapak Ibu, termasuk dalam komitmen PWM di bidang SMUBA kami, Bu Nani, Pak Wasul, Bapak Ibu semuanya, bidang kami di SMUBA itu akan mempersiapkan pelatihan metode pembelajaran SMUBA. Jadi kami nanti akan mentraining trainer untuk kita melakukan perubahan metode pelatihan metode SMUBA secara masif, termasuk ada metode baca Al-Quran dengan yang kita punya, kita kembangkan namanya tahsinmu. Jadi tidak lagi pakai metode Iqra, metode Umi, Qiraati, dan sejenisnya. Kita nanti akan ya banyak hal. Maka posisi MGMP Bu Nani, sekretarisnya sinten Bu Nani? Pak Sigit dari Muda Bali. Oh ya Pak Sigit, Pak Sigit, dan teman dari itu sangat strategis. Kita kali ini pengen, kemarin memang di program kerja saya di bidang ISMUBA itu, kami di bidang ISMUBA itu eh, adalah mengaktifkan kembali MGMP. Nah mudah-mudahan MGMP ini memang jadi corong eh, untuk perubahan dan penggerak untuk mengawal kualitas keismubaan. Kita ingin bismillah sama-sama Bu, Pak, kami dibantu Bu Nani, Pak Sigit, Pak Wasul, dan Bapak Ibu semuanya. Tentu tidak hanya dari MGMP, tapi Bapak Ibu yang tidak bagian dari MGMP, namun kan menjadi bagian dari anggota MGMP ya. Nah, tolong dibantu untuk semakin ke sini, semakin lebih baik lagi, semoga. Nanti kita ya tentu akan banyak hal yang kita belajar, kita pahami bersama. Nah, salah satunya adalah perubahan yang telah terjadi yang sudah disiapkan dalam pelatihan dalam soal asas. Begitu, Bu Nani, saya rasa cukup. Nanti silahkan diskusi. Saya kembalikan ke Pak Wasil. Monggo. Oke. Terima kasih Ustadz Alkom. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Dr. Lailan Arkom MPDI yang sudah menyampaikan informasi dan penjelasan terkait dengan asesmen akhir semester yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah setelah ini akan kita beri waktu kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaan dan lain-lain. Tetapi sebelumnya kami ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, dimohon untuk mengisi daftar hadir. Jangan lupa tadi sudah di-share di kolom chat itu, Bapak Ibu bisa dibuka dan bisa presensi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami beri kesempatan untuk menyiapkan pertanyaan atau informasi dan lain-lain. Kami persilahkan, monggo. Monggo, mungkin bisa ditanyakan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Arkom terkait dengan bentuk soal yang akan dikerjakan oleh anak-anak pada asas besok. Kemudian selain itu juga pada implementasi kurikulum, kemudian pada sumber belajar dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu yang belum jelas bisa ditanyakan, mumpung Ustadz Arkom berada di tengah-tengah kita. Monggo, kami persilahkan. Di ruang chat itu kayaknya ya Pak Wasil ya. Di ruang chat, Ada. sebentar saya cek dulu nggih. Saya tanya Tat kalau belum ada yang Oh, nanya. monggo, monggo. Ya, Bu Nani, monggo. terima kasih sebelumnya atas pemaparannya Ustadz Arkom. Ini kita insya Allah melakukan perubahan. Memang kita harus tajdid ya, harus melakukan perubahan sesuai dengan pola yang sekarang pun diterapkan oleh
mata pelajaran yang lainnya. Jadi tidak stagnan, hanya pilihan ganda saja, tinggal pencet kirim seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini nanti yang untuk yang pilihan ganda, katanya nanti kan berarti ada match ya, kolaborasi antara ada dua dengan online dan juga secara by paper juga. Nah, yang online ini, yang pilihan ganda tunggal ini yang ngelola itu nanti se-DIY kah atau dikelola ke sekolah masing-masing, Tat? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih, Tat. Monggo langsung saja Ustaz Arkom. Baik, terima kasih. Eh, biasanya kalau sebelum-sebelumnya pilihan gandanya dikelola oleh siapa Bu? BKS atau diserah dari BKS diserahkan ke sekolah-sekolah atau dilakukan oleh sekolah masing-masing. Kalau kemarin itu ada berbagai cara, Tat. Jadi pertama itu Iya, pernah dari BKS DIY, nanti yang ngelola tuh kalau nggak salah servernya pernah juga di Mujahidin. Kemudian iya, ada yang juga pernah diserahkan ke daerahnya masing-masing, ada yang per servernya masing-masing. iya. Itu yang Eh, pernah dikelola seperti itu. baik, masih Bu. Jadi kemarin eh, sama begini. Kalau yang sudah-sudah juga begitu dari BKS, nanti BKS servernya dari Mujahidin masih tetap, dan juga kita nanti akan menerima dari BKS itu, dari tim BKS terkait dengan nilai. Tapi kadang infonya yang saya terima eh, kadang belum diterima atau bagaimana, eh, kadang sudah dilakukan di pihak sekolah. Tapi saya berharap begini Bapak Ibu, eh, kemarin kesepakatannya tetap bahwasanya nanti yang pilihan ganda yang biasa itu nanti akan disampaikan ke sekolah masing-masing. Gitu Bu Manani ya. Nah, tapi kalau yang base paper dikembalikan dan menjadi koreksi bagi guru masing-masing. Nah, dan ini Bapak Ibu ini masih sesuai dengan mata pelajaran soalnya ini sesuai mata pelajaran yang dulu Quran hadis akidah akhlak dan seterusnya. Itu Bu Nani. Ya, Tat. Terima kasih, Tat. Ya, Yang kita sama-sama. pada pertemuan malam hari ini tidak hanya dari SMP saja, Tat. Dari SMA Oh, dan iya. juga hadir, Tat. Oh, ada juga di SMA. Waduh. Ya, ya. Ya, alhamdulillah kalau dari ini udah berapa peserta ini, Pak Wasil? Sementara ini 50 Ustaz, tadi sempat 45. Alhamdulillah. Oh, ya, Oke. ya. Cukup masif dan gerak cepat Bu Nani ini kayaknya. Langsung satset, bat. Nah, saya juga kasihan teman-teman, Tat. Soalnya kita kan ada dua sumber ya, ada buku PP sama buku suplemen. Nah, itu yang dijadikan ya ada yang banyak masukan. Saya hanya buku ini seperti itu, Tat. Jadi memang tadi disampaikan oleh Ustadz Arkom ada ya kita memang harus kejar cepat juga seperti itu, Tat. Terima Iya, kasih. iya. Iya, mohon maaf. Iya, betul Bu Nani. Bapak Ibu ya terkait intinya kalau eh, yang ideal itu dua-duanya dimiliki ya. Namun kan kemarin karena ini memang baru perdana dan semua juga baik yang PP maupun suplemen kan eh, apa ya berproses sehingga sampai bukunya juga nggak tepat di awal tahun ajaran ya, bahkan ada yang kekurangan dan sebagainya, termasuk informasinya ada yang akhirnya terasa berat karena beban anggarannya menjadi melebihi. Jadi itu mohon dipahami karena perubahan kebijakan yang memang perubahan kebijakan itu juga tidak step by step, sehingga akhirnya ya semua akhirnya berjalan harus menyesuaikan. Kami sebenarnya di tingkat di Ismubab PWN itu ya mau nggak mau harus mengikuti gerakan cepat itu supaya tidak terjadi
efisiensi besar-besaran terhadap guru semua, gitu ya. Dan tidak menjadi kalau kami tidak cepat-cepat merubah, walaupun tidak terjadi efisiensi, tapi nanti kan kekurangan materi. Akhirnya guru itu jadi dalam tanda petik bengong juga sendiri. Apa yang mau diajarin? Gitu. Habis gitu ya. Uh, dan juga guru-guru kita ini dituntut, dan buku kita itu kan namanya pola aktivitas SMUBA kita itu sekarang miskin materi kayak aktivitas. Nah, termasuk di suplemen juga miskin materi kayak aktif eh, namanya suplemen. Nah, sehingga ini butuh effort tersendiri untuk mengembangkan soal dan mengajarkan kepada anak. Maka Bapak Ibu, guru SMUBA memang dituntut untuk segera melakukan perubahan dalam pengajaran. Gitu, oke? Nani, ada lagi? Monggo Pak Wasul, silakan. Ya, terima kasih Pak Arkom atas jawaban yang sudah disampaikan. Kepada Bapak-Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain, kami persilakan, monggo. Monggo, kami persilahkan. Oke, kepada Ibu Nur Zulfa, monggo dipersilahkan. Terima kasih pada Pak Lailan Arkom. Lebih Diperkenalkan dulu Bu, nama dari mana? halo, perkenalkan saya Nur Zulfa dari SMP Muhammadiyah Sleman. Lebih ke usul saja sih untuk PWM gitu ya, untuk di kelas PWM. Pertama lebih ke usul saja. Ini untuk semester depan gitu ya. Karena kan yang saya lihat di kisi-kisi kayak Quran hadis dan lain sebagainya itu kan jauh berbeda gitu dari apa yang saya ajarkan kayak gitu. Itu satu. Karena memang di sekolah saya itu saya saya tidak begitu tahu konkretnya apakah memang belum memesan karena keterbatasan dana atau sudah memesan tapi gimana? Saya kurang tahu. Yang jelas untuk masa depan saja usulan saya sebenarnya poin-poin apa sih yang harus dikuasai peserta didik di mata pelajaran tersebut. Misalnya kayak di Quran hadis, ayatnya apa saja sih? Terus tajwidnya apa saja sih? Kayak gitu. Jadi lebih dirincikan kan kalau yang di kurikulum pimpinan pusat itu kan yang saya baca itu di CP-nya itu tidak kurang rinci gitu ya. Ayatnya apa dan lain sebagainya. Lebih ke usulan itu saja sih. Gitu. Itu Sudah? saja kalau dari saya sudah. Itu saja. Terima kasih. Dari mana tadi Bu Nur? Mohon maaf, tadi kurang jelas. Dari SMP Muhammadiyah 1 Sleman. Oh, Muhammadiyah 1 Sleman. Iya. Ya, monggo Ustadz Arkom langsung saja ditanggapi usulan dari Bu Nur Zulfa tadi. Monggo. Baik, terima kasih buat sebut Nur Zulfa. Bu Nur sudah baca kisi-kisi asasnya? Kisi-kisi soal asas yang Quran, hadis kelas 7. 7. Sudah tertera belum di situ ada hukum baca apa, surat apa? Tertera gitu? Tertera. Nah, itu kan maksud itu. Maksud saya tuh gini Pak, karena kan ini kan ayatnya sudah terlanjur banyak kayak gitu. Kita ngejar sekitar 2 minggu itu juga agak menggeh-menggeh kayak gitu loh. Karena kondisi sekolah saya sebenarnya memang kebanyakan anak-anaknya berkebutuhan khusus gitu Pak. Dan ternyata kalau learner seperti itu kan kita ya kalau ngoyak harus sebanyak ayat itu juga menggeh-menggeh gitu sana sih. Jadi untuk usulan untuk semester depan lebih dirincikan aja sebenarnya anak tuh butuh memenuhi apa sih kayak gitu. Ya. Sepertinya kalau di bahasa indikator kan sudah sangat rinci Bu. Itu surat apa, dan begini, ketika kita mengembangkan buku suplemen itu sudah menyelaraskan dari TP dan TP
buku PAI yang dikembangkan oleh PP. Itu sudah. Jadi kalau di buku PP itu justru dia cuma satu bab tentang Quran hadis itu. Nah, dengan adanya suplemen kita tambah. Suplemen itu rata-rata 4 sampai 5 bab dalam 1 tahun. Nah, katakanlah 4, berarti 1 bab dari buku PAI PP, 2 bab dari buku suplemen. Nah, materi ini ada. Jadi, sepencermatan kami justru materi kali ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang sebelumnya, kurikulum yang sebelumnya. Jadi ini jauh lebih sedikit, tidak banyak, tapi memang mungkin situasinya tadi Bu Zulfa katanya ada slow learner ya, kebanyakan agak ini, walaupun kita perlu metani apa slow learner-nya itu memang hasil psikologi atau simpulan kita, itu juga perlu nanti kita cermati. Nah itu, tapi yang jelas Bu Nur bisa dan Bapak Ibu semuanya diambil kisi-kisi. Ambil aja kisi-kisi, suratnya nggak banyak-banyak. Nggak banyak. Nanti nggak banyak, hanya 2. 2 surat itu terdiri dari 2 ayat, 3 ayat. Dan nggak panjang-panjang. Nanti coba dicermati baik-baik. Nah, nanti tinggal begini intinya. Ibarat kita sudah perang di depan mata, memang yang paling ideal adalah kita harus memperbesar jiwa dan memperkuat mental. Itu yang paling pokok, Bu Nur. Jadi terlepas dari situasi yang terjadi di kita, nah itu jangan sampai anak-anak itu terpengaruh. Ya kita bawa pada satu optimisme biar mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Karena nanti dalam prosesnya, tapi Bu Nur, nanti kan kita makin ke sini, insya Allah kita makin lebih kita tata semuanya lah, ya baik di PWN, tapi juga di sekolah dan di sistem yang dengan memperkaya instrumen-instrumen termasuk di MGMP. Gitu nggih, Bu Nur? Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo. Iya. Makasih Ustaz. Ini di kolom eh, chatting ada pertanyaan dari Bu Andi Nila Kusuma dari SMP Muhammadiyah 9. Pertanyaannya ini mohon pencerahannya sebagai antisipasi aja jika ada orang tua yang bertanya terkait adanya buku yang digunakan sementara kejar materinya dalam waktu hanya 2 minggu. Sehingga orang tua pasti khawatir nilainya tidak sesuai karena dalam waktu yang kurang maksimal. Nah ini pripun Ustadz, karena kita ada 2 buku yang harus disampaikan materinya. Kira-kira begitu pertanyaan dari Bu Nila. Semoga Ustadz Arkom. Baik, terima kasih Bu Nila. Bapak Ibu semuanya, gampangnya gini mensiasati dalam kondisi seperti ini, dari kisi-kisi itu nanti tinggal Bapak Ibu buat resume singkat ya, sedikit berapa, jangan berhalaman nanti kalau berhalaman jadi suplemen jilid kedua gitu ya kan. Sudah cukup 1 ya, jenengan buat resume tentang materi yang sudah secara eksplisit termaktub dalam kisi-kisi. Jadi dikasihkan aja solusi begitu. Nggak usah dihadap-hadapkan dengan kondisi buku begini-gini, nanti terlalu panjang. Tentu Bu Nila dan Bapak Ibu semuanya, kita harus punya kemampuan untuk bijaksana dalam menyikapi kondisi yang ada. Memang
intinya kalau kondisi ini, kalau mau dicari celah lemah dan kurangnya, itu ada. Karena memang perubahannya ini sangat ber, eh, apa ya, sangat cepat dan berimplikasi dalam banyak hal. Nah, tolong nanti kalau untuk kayak begini ya, di Bashir saja, dikasih kabar gembira saja, ditaisirkan, dimudahkan lah ke bahasa, ke orang tua murid itu digembirakan, dimudahkan. Oh, nggih, insya Allah nggak apa-apa. Oh, Pak, ya, nanti kami bantu begini, nggih, Bu. Gitu ya, nanti insya Allah. Itu begitu ya, Pak ya. Saya rasa itu jauh lebih lebih taktis, teknis apa yang harus kita jawab. Begitu. Jangan lagi bicara, "Wah, ini ya Bu, gimana Bu? Ini aja kemarin bukunya terlambat Bu. Ini kami sudah pesan tapi sudah." Kalau udah begitu itu yang namanya kita menghancurkan diri kita sendiri. Nah, jenengan harus pandai-pandai menyikapi dengan membangun optimisme. Itu ya. Mungkin itu Pak Wasu, Bu Nuri. Ya, terima kasih. Nah, ini kayaknya memang harus mulai besok ini langsung kita bahas kisi-kisi ini karena waktunya tinggal 1 minggu ini kayaknya gitu. Iya, Ye, betul. monggo Bapak masih saya sampaikan waktu saya sediakan waktu untuk pertanyaan. Kami persilahkan, monggo. Oh ya, ini ada pertanyaan melalui chat ke saya ini tentang apa namanya lembar jawab ini Ustadz. Untuk yang lembar jawab uraian, kira-kira dari mana ini Ustadz? Apakah dari atau dari sekolah masing-masing? Sudah tadi saya sampaikan, jadi soalnya sudah dicetak dan itu menjawab di situ langsung. Karena kan ada soal menjodohkan, jadi mereka langsung di Oke, situ langsung, Pak. Jadi jadi tidak di terpisah. soalnya Gitu. langsung. Oke, Oke, terima langsung. kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan? Kami persilahkan. Sedikit Pak Wasul sambil menunggu kalau ada yang Oke, saya mumpung monggo ingat. Ustadz. Eh, jadi Bapak Ibu kami tepatnya setahun yang lalu di tim Ismuba Dikdasmen itu pernah menganalisis pemetaan hasil belajar Ismuba selama 3 tahun. Nah, baik SMP maupun di SMA. Pada satu simpulan hasil itu rata-rata memang masih di bawah 4 nilainya. Nilainya 4. Nah, kami waktu itu mencari kira-kira apa penyebab kalau dari data ini kira-kira arah problemnya itu apa sebenarnya. Itu ya banyak arah problemnya, tapi belum berani kami ya istilahnya belum belum berani menegakkan diagnosanya gitu kira-kira ya. Belum tegak diagnosanya karena memang perlu informasi dan data-data pendukung untuk menyimpulkan sebenarnya apa yang menjadi persoalan di Ismuba kita. Uh, Namun fakta data yang konkret itu adalah nilai Ismuba kita memang masih jauh dari harapan. Dan ternyata ketika kita petakan nilai yang mata pelajaran umum pun ternyata Bu Nani sama Bu Nani. Jadi malah di bawah Ismuba. Nah, itu menyeluruh. Kami sudah punya ranking SMP, SMP se-DIY itu siapa nilai fikih tertinggi, misalnya. Siapa nilai akidah akhlak tertinggi, sampai yang terendah. Dan dari 5 mata pelajaran ini, mana yang ranking tertinggi di sekolah, itu ada. Kami punya data itu. Tapi memang kami tidak mempublish karena data itu masih butuh support informasi yang waktu itu kami butuhkan dari BKS. Namun ternyata hasil dari BKS itu belum muncul. Nah, karena mengurainya cukup panjang dengan banyak sistem yang terlibat, akhirnya kita close
kita sampaikan intinya memang ismuba kita masih harus kita perbaiki. Kira-kira gitulah. Tentu perbaiki itu dengan semangat tetap optimis. Bapak Ibu nggak usah kecil hati, nggak usah merasa rendah diri. Ya, bukan berarti kondisi ini juga kita satu-satunya penyebab, gitu kan? Tentu banyak hal yang menjadikan kondisi ini sampai pada seperti ini. Nah, tapi yang jelas kita mulai saat ini mulailah berupaya, berproses, berpikir yang positif, yang maju, sehingga kita harapkan ismuba itu betul-betul berubah lebih baik lagi. Ya, sedikit tapi pasti target iklim positif dan kenaikan tingkat itu harus terus didengungkan dan harus diupayakan. Itu ya, Bapak. Gitu, Pak Wasul. Terima kasih Ustadz Tarkom. Masih ada Bapak Ibu? Monggo kalau memang dirasa sudah cukup, mungkin kita kita akhiri sampai di sini. Tapi kalau masih ada, kami persilahkan 1-2 penanya lagi, monggo. Ini sudah menunjukkan pukul 20:53. Saya kira sudah tidak lagi. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan lain-lain bisa disampaikan, biar nanti bisa kita sampaikan, kita tanyakan kepada Ustadz Arkom. Begitu Bapak Ibu semuanya. Bu Nani, masih ada yang perlu disampaikan? Ampun loh, Pak. Ya, sudah nggih. Closing statement dari Bu Nani. Closing Siap. statement dari ketua. Kami berikan waktu selanjutnya kepada Bu Nani untuk bisa menyampaikan closing statement pada kesempatan malam hari ini. Bu Nani. Baik, terima kasih Pak Wasul. Terima kasih Pak Arkom yang telah mendukung juga. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul. Memang izin ya teman-teman semuanya, kemarin karena hasil berkumpul di PWM, kami mendapatkan untuk formatur dari MGMP Ismuba SMP Muhammadiyah SDIY. Saya diamanai untuk menjadi ketua MGMP-nya. Nanti juga ada dari MGMP Sleman juga ada Pak Ganjar, kemudian dari MGMP Bantul dibantu dari Pak siapa kemarin tuh yang dari apa ya. Pak siapa tuh namanya. Kemudian apa Khairul ya. Kemudian juga ada Gunung Kidul. Gunung Kidul belum ada ya, mungkin ada kenalan yang dari Gunung Kidul ini belum masuk soalnya kemarin belum masuk. Kemudian dari Kulon Progo Pak Sarmidi yang sudah yang hadir. Nah itu memang kita mulai semangat kembali karena sudah dibuka pintu oleh dari PWM Dikdasmen PNF PWM DIY. Terima kasih sudah membuka pintu, kita diberi jalan seluas-luasnya untuk bisa beraktivitas kembali, menghidupkan kembali kegiatan MGMP kita. Jangan sampai kita kalah sama MGMP yang lain. Apalagi MGMP PAI yang umum. Kita sama-sama punya kekuatan sendiri. Mungkin itu aja. Mohon dukungannya dan juga kami juga menerima masukan dari Bapak Ibu semuanya yang di sini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nani yang sudah menyampaikan statement pada kesempatan malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tingkatkan kembali, kita perbaiki hal-hal yang masih kurang, tentunya di tengah kendala dan tantangan yang ada, semoga kita kedepannya semakin baik lagi. Dan semoga wadah ini, forum ini nanti bisa kita gunakan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas ismuba kita semuanya. Saya kira pada kesempatan malam hari ini sudah cukup, Insya Allah apa yang tadi sudah kita diskusikan, yang sudah disampaikan oleh Ustadz Arkom, pencerahan kepada kita semuanya,
Dan yang paling pasti adalah kita sampaikan kepada anak-anak di mana waktunya tinggal beberapa hari ini. Semoga nanti masih bisa mengejar dan hasilnya nanti akan bisa maksimal. Terima kasih Ustadz Arkom atas waktunya, atas penjelasannya semuanya, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru semuanya pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa namanya tetap semangat, ya. Bapak Ibu, mari kita akhiri forum pada kesempatan malam hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Saya Alamin. selaku pembawa acara pada kesempatan malam hari ini, apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, Terima kasih Bu selamat Nani, Pak Wasul, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semangat Bapak Ibu. Selamat jalan besok berhati-hati. Semoga sukses. Iya Bu, makasih, makasih. Matur nuwun Pak Arkom. Iya, sama-sama. Sama-sama. Siap Pak Saya Probo. pikir, oke. Ditunggu Saya izin Ustadz pamit Arkom, Pak nih. Probo. Oh, oke. Iya. Juga istirahat Bapak Ibu semuanya. Wasul, Semoga ada bisa pertanyaan ini dari Pak bergabungnya. Muhammad, Pak Wasul. Sebentar, Pak Kopi pun. Wasul. Iya, ini mungkin perlu ditampilkan contoh soal di sistem akses. Oh ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arkom, Ustadz Arkom, bahwa soal-soal asas ini diserahkan ke BKS ya. Diserahkan ke BKS. Kemudian memang ada platform-platform yang bisa untuk sampai ke yang soal-soal ANBK itu ada. Tapi karena ini baru pertama kali kita menggunakan sistem ANBK juga, jadi yang pilihan ganda tunggal itu ya seperti biasanya akan muncul lingkaran karena tinggal pilih salah satu saja. Tapi yang lainnya itu kalau yang lainnya kita masih by paper dulu aja seperti itu. Nanti untuk kedepannya mungkin yang di semester 2 mungkin lain lagi sistemnya seperti itu. Mungkin itu aja tambahan untuk menjawab dari Pak Muhammad ini ya Pak. Belum kita tutup. Iya. Sehat Pak Kosim. Terima kasih Pak Kosim. Ini kok nggak on face ya? Ada menghilang. Yang lagi PPG Pak Kosim. Iya. Yang masih bergabung juga Bu Ika, Ustadz Syafiq, semuanya Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Nggih. Monggo istirahat buat besok lagi. Saya akhiri nggih. Terima kasih. Iya, monggo. Oh, tadi belum foto ya, Bu ya? Wih, saya udah rekam aja, Pak. Oh, Udah sudah saya direkam. tak taruh di Oh, YouTube. Semoga siap, lancar. siap. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Bu Nani semuanya. Saya juga undur diri. Iya. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri rapat semuanya, nggih. Matur nuwun semuanya.